Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kitabus Salam, ya, kitab tentang salam. Bab yang pertama yaitu bab fadlu as-salam wal amru bi ifsyaihi. Keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskan salam, ya. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan 4 dalil dari Al-Quran dan 6 dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut keterangan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, bahwa salam itu adalah kalimat yang mengandung di dalamnya al-bara'ata min kulli afatin wasyiyanah min kulli aibin. Jadi satu kata yang di dalamnya mengandung keselamatan dari setiap penyakit atau kerusakan atau musibah dan menjaga dari setiap aib. Oleh karenanya kata Syekh Salim, sorga al-jannatu disebut darus salam karena sorga itu darus salamah min kulli afat, tempat keselamatan dari berbagai macam kerusakan. Jadi di sorga itu tidak ada kerusakan, tidak ada penyakit, tidak ada musibah, tidak ada bencana. Disebutlah sorga itu darus salam. Jadi aman dari berbagai macam keburukan, tidak akan ada peperangan di dalam sorga itu, ya. Oleh karenanya Islam menyuruh, ya, umatnya untuk menyebarluaskan salam, menampakkan assalam, ya, kedamaian. Di antara beberapa dalil yang menerangkan tentang pentingnya salam, satu di antaranya kata Syekh Salim bin Al-Hilali adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 27. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Zalikum khairun lakum la'allakum tazakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian, ya, mendapatkan pelajaran. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ayat ini, ya, menjelaskan tentang adab syar'iyah yang dengannya Allah mendidik hamba-hambanya yang beriman.
yaitu Allah menyuruh atau melarang ya, hamba-hambanya untuk memasuki rumah yang bukan rumah mereka, kecuali kalau mereka minta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam setelahnya. Oleh karenanya ya, di antara faedah penting dari ayat ini tadi perintah untuk meminta izin ya, kalau kita mau masuk ke rumah orang lain. Walaupun nanti ketika masuk ke rumah sendiri juga ada perintahnya juga nanti di ayat berikutnya. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita minta izin ke rumah, kita mau masuk ke rumah seseorang, kita minta izin mengucapkan salam, itu ada adabnya, yaitu maksimal kita mengucapkan salam 3 kali gitu. Jadi kalau kita sudah mengulang 3 kali salam kok belum ada jawaban, berarti artinya apa? Kita harus pulang. Walaupun kita tahu ini motornya ada kok, gitu ya. Sendalnya juga kelihatannya komplit ini ya. Kok saya ngucapin salam 3 kali gak keluar-keluar? Itu jangan ditungguin. Adabnya jangan ditungguin. Mungkin dia nggak mau nerima tamu. Nah ini. Oh dia dosa dong, tidak menjawab salam saya. Oh belum tentu. Bisa jadi dia jawab salam kita, cuman sengaja pelan-pelan. Dan itu dulu pernah dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu dalil tentang ya adab ketika kita mengucapkan salam mau masuk ke rumah orang itu maksimal 3 kali, disebutkan dalam hadis sahih ya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau istazana ala Umar salasan, izin mau bertemu dengan Umar. 3 kali beliau izin. Ya. Tentu beliau mengucapkan salam 3 kali, tapi Umar waktu itu tidak menjawab. Abu Musa tahu ada Umar, tapi Umar tidak menjawab. Nah, akhirnya Bapak Ibu dan sekalian, insorof, Abu Musa al-Asy'ari pergi. Lalu Umar ibn al-Khattab sebenarnya mendengar ya dari suaranya Abu Musa al-Asy'ari, tapi waktu itu mungkin karena beliau sibuk tidak sempat menjawab. Tapi Abu Musa karena paham adab ya izin dan salam 3 kali, kalau sudah maka pulanglah beliau. Umar tanya, bukankah tadi aku mendengar suaranya Abu Musa? Alam asma sauta ya Abi Musa. Abu Musa al-Asy'ari itu nama aslinya Abdullah bin Qais ya. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Jadi alam asma sauta Abdullah bin Qais yasta'zin. Bukankah aku tadi mendengar ada suara Abdullah bin Qais meminta izin? Izinkan, kata Umar. Ya. U'zunu lahu. Tapi ketika dicari ya ternyata Abu Musa al-Asy'ari sudah pergi. Lalu kemudian datang lagi Abu Musa. Nah, langsung ketemu Umar, lalu ditanya oleh Umar, "Ma raja'at? Apa yang membuat engkau pulang?" gitu ya. Lalu kata Abu Musa, "Inni ista'zantu salasan falam yu'zan li." Aku tadi sudah izin 3 kali, tapi tidak diizinkan. Gitu. Maka aku kembali, kata Abu Musa ya, al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Alasannya apa? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, idasta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyansharib. Apabila salah seorang di antara kalian izin 3 kali tapi tidak diizinkan, maka pulanglah, tinggalkan. Nah, lalu Umar tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari ini. Lalu beliau mengatakan, la ta'tiyanna ala hadza bi bayyinatin wa illa auja'tuka darban. Kamu kan tadi ngomong, katanya Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali tidak diizinkan, pulang. Umar minta bukti. Coba kamu datangkan bukti. Kalau tidak aku pukul kamu, kata Umar. Nah, Umar ini nggak mau orang ngomong sembarangan gitu ya, mengatasnamakan Nabi SAW. Kalau kamu tidak bisa datangkan bukti, aku pukul kamu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka akhirnya Abu Musa al-Asy'ari atau Abdullah bin Qais mendatangi orang-orang dari kalangan Ansor dan menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan Umar. Nah, lalu artinya beliau minta salah seorang dari kaum Ansor menjadi saksi bahwa pernah Rasul mengatakan seperti yang beliau katakan itu. Waktu itu tidak ada yang bisa memberikan kesaksian kecuali ada satu orang yang paling junior, yang paling muda di antara kami, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Abu Sa'id memberikan kesaksian kepada Umar bahwa memang betul apa yang dikatakan Abu Musa. Rasul pernah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali kok tidak diizinkan, pulang. Nah, maka Umar percaya ada saksinya. Nah, setelah itu Umar mengatakan, alhani anhu as-safaq bil aswaq. Jadi salamnya, izinnya Abu Musa tadi yang sampai 3 kali itu telah Umar lalai untuk menjawabnya karena keributan di pasar. Karena waktu itu suara ramai sehingga Umar tidak begitu memperhatikan ternyata Abu Musa itu mau bertemu dengan beliau, sehingga beliau tidak jawab. Nah, itu sebabnya. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian satu lagi, ada hadis dari Anas bin Malik dan yang lainnya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW istazana ala Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasul izin mau ketemu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Rasul mengucapkan salam, assalamu alayka wa rahmatullah. Faqala Sa'ad, waktu itu Sa'ad menjawab, wa alaikas salamu wa rahmatullah, tapi pelan-pelan. Jadi Rasul datang ke rumah Sa'ad, Sa'adnya ada di rumah. Rasul mengucapkan salam, dijawab tapi pelan-pelan. Ya. Walam yasma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta sallama salasan. Nabi tidak mendengar jawaban Sa'ad bin Ubadah, padahal beliau sampai mengucapkan salam 3 kali. Nah, ini contoh bahwa dulu sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, ini Rasul loh yang ngucapin salam, Rasul. Jadi kalau kita ngucapin salam kok nggak dijawab, jangan marah, Rasul aja. Ya, kita ngucapin salam ke rumah orang nggak dijawab, mungkin dia jawab gitu. Sa'ad bin Ubadah jawab, cuman khafiyah, pelan-pelan, Rasul tidak mendengarnya. Nah,
Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mungkin kita, wah ini kok nggak beradab ini saat itu ya. Rasulullah datang mau ketemu, ngucapin salam, kok jawabnya pelan. Ya. Sampai 3 kali beliau jawabnya tetap pelan. Nah, Bapak Ibu, apakah Rasul marah? Tidak. Kalau kita kira-kira main ke rumah teman, kita tahu kendaraannya ada, sendalnya ada, kita sampai 3 kali ngucapin salam, padahal waktunya di waktu-waktu yang bukan larangan. Kan yang nggak boleh bertamu itu sebelum subuh, setelah zuhur, setelah isya. Ini yang 3 waktu ini kita sebaiknya tidak bertamu, kecuali mungkin sudah janjian ya. Ada dalam Al-Quran. Kita datangnya sore habis asar, kan ini bukan waktu larangan untuk bertamu. Kita tahu teman kita motornya ada, sendal yang biasa dia pakai ada, tapi kita sampai 3 kali ngucapin salam, kira-kira kita marah nggak Bapak Ibu? Kecewa nggak kita? Kemungkinan besar kecewa kita ya. Nah, tapi kalau kita tahu ilmunya, harusnya nggak perlu kecewa. Nah, dan itu pernah dirasakan oleh Nabi itu, ketika bertamu datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya Nabi pulang Bapak Ibu. Ya. Pulanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi pulang, wattaba'ahu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah keluar rumah ngikutin Nabi. Disusul Nabi. Beliau ya, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah." Nah, tadi didatangin nggak jauh. Nabi pulang dikejar sama beliau. Lalu beliau tegur Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Bi abi anta wa ummi. Nah, ini kalimat ini ada orang salah paham ya. Kata bi abi anta wa ummi itu bukan demi bapak dan ibuku, bukan. Ini bukan kalimat qasam, bukan kata sumpah. Karena jelas bersumpah dengan nama selain Allah itu hukumnya syirik, haram. Rasul tegas mengatakan, ya, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah faqad asyraka, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia sudah berbuat syirik. Nah, kata sumpah, huruf sumpah dalam bahasa Arab itu kan ada 3, bi, wa, ta. Jadi billahi, wallahi, tallahi kan gitu. Atau bil jabali bisamsi misalnya, atau wasyamsi wal asri. Itu kan kata sumpah, waw atau bi gitu ya. Tapi kita sering membaca hadis ya, para sahabat itu sering mengatakan bi abi anta wa ummi. Nah, para ulama menjelaskan ini bukan qasam, bukan sumpah, tapi kalimat yang biasa diucapkan oleh para sahabat untuk menghormati Nabi. Artinya, ya, engkau ya Rasul sebagai pengganti bapak dan ibuku. Nah, gitu. Engkau, ketika ada sahabat mengatakan ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, itu artinya ya Rasulullah engkau adalah pengganti bapak dan ibuku. Makanya semua istri Nabi disebut ummul mukminin, ibunya orang beriman. Nah, jadi kedudukan Nabi itu lebih mulia daripada orang tua mereka para sahabat. Dan memang kita harus lebih mencintai Nabi daripada mencintai kedua orang tua kita kan. Nah, maka biasa sahabat mengatakan bi abi anta wa ummi. Lalu Sa'ad bin Ubadah menjelaskan, ya, kata beliau, ma salim tak taslimatan illa ya, wahia bi uzuni
tidaklah engkau mengucapkan satu salam, kata Sa'ad, melainkan aku mendengar dengan telingaku sendiri. Walaqad radadtu alaikas salam, ya, walam usmika. Sungguh aku sebenarnya sudah membalas salammu, tapi memang sengaja aku tidak memperdengarkannya jawabanku kepada engkau. Itu. Jadi saat ngaku, aku sebenarnya sudah balas ya Rasul, tapi memang sengaja aku tidak memperdengarkan salamku kepadamu. Walam usmika. Apa tujuannya? Kan gitu. Beliau menjelaskan, wa aradtu an astaksira min salamika wa minal barakati. Nah, karena aku ingin, ya, mendapatkan banyak ucapan salam darimu. Nah, itu tujuannya, itu ingin sering-sering didoakan oleh Nabi dengan ucapan salam dan keberkahan. Paham sekarang maksudnya ya? Tujuannya itu. Nabi ini yang ngucapin salam. Kesempatan nih, mumpung beliau datang, udah biarin beliau banyak-banyak ngucapin salam untukku. Nah, itu tujuannya. Ini tujuan mulia. Tapi bukan untuk mempermainkan Rasul, bukan. Makanya beliau ceritakan, itu tujuannya. Dan Rasul tentu tidak marah. Berarti ini pinter nih Sa'ad bin Ubadah, ini orang pinter nih ya. Nah, orang cerdas beliau. Sama kan, sahabat-sahabat itu cerdas gitu. Piye caranya supaya dapat kebaikan dari Nabi kan? Kalau Sa'ad bin Ubadah, kecerdasan beliau supaya dapat doa yang banyak dari Nabi, caranya gitu tadi. Walaupun menurut akal kita, wah ini nggak beradab ini ya. Tapi justru itu suatu kebaikan, kecerdasan. Nah, ada sahabat kan dipukul oleh Nabi. Siapa coba? Ukasah kan? Dalam keadaan tidak pakai baju waktu itu. Rasul waktu itu pernah berkhutbah, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi? Ya. Ukasah berdiri, saya ya Rasulullah. Wah, tegang semua. Rasul kan minta di kisos, silahkan. Kalau pernah di antara kalian terzolimi oleh beliau, saya ya Rasul. Wah, semua sahabat tegang. Wah, ini mungkin sama pikirannya sama kita. Ini mohon maaf misalnya, nggak kurang ajar gitu ya. Masa Rasul aja mau dibalas? Nah, akhirnya Bapak Ibu, Rasul tentu saja siap untuk dibalas di kisos. Maka akhirnya, nah, dulu engkau pernah cambuk ya Rasulullah, dikasih cambuk. Tapi kata Ukasah, tapi dulu waktu engkau mencambuk aku nggak pakai baju. Sekarang buka bajumu ya Rasulullah. Wah, sahabat lebih tegang lagi nih. Waduh, ini kacau ini. Nah, kurang ajar ini. Mungkin begitu kira-kira kata orang-orang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, setelah Rasul membuka bajunya, dipeluk, ya, ingin langsung kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan jarang-jarang kesempatan itu. Nah, ini kecerdasan sahabat ya, yang diceritakan dalam beberapa hadis. Nah, dalam hal ini Sa'ad bin Ubadah juga beliau cerdas. Gimana caranya supaya sering-sering didoakan Nabi. Jadi kalau Nabi datang, beliau ngucapin salam, jawab aja pelan-pelan. Nanti beliau pulang, kita susul. Nah, Bapak Ibu, Nabi tidak marah. Nah, akhirnya Rasul disuruh masuk ke rumahnya, lalu kemudian disuguhi oleh Sa'ad, dan memang udah siap disuguhi oleh Sa'ad bin Ubadah ya, makanan ya, yang enak. Nah, lalu setelah Rasul selesai makan, beliau berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, qal akala ta'amakumul abror wa shallat alaikumul malaikah, ya, telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik dan malaikat bersolawat kepada kalian. Nah, dapat doa lagi tuh dari Nabi. Nah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, berdasarkan hadis ini ya, yang disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, menunjukkan bahwa
salam itu maksimal 3 kali. Kalau 3 kali tidak dibalas, maka pulang gitu. Perkara apakah dia membalas dengan suara kecil sengaja, ya, kita jangan curiga dosa dia. Aku udah salam 3 kali kok diam saja, karena memang menjawab salam hukumnya wajib. Nah, kita nggak tahu, mungkin dia menjawab tapi sengaja dipelankan sebagaimana Sa'ad bin Ubadah. Cuma mungkin beda. Kalau teman kita menjawab salam kita pelan-pelan, itu bukan karena ingin didoakan banyak-banyak, tapi mungkin malas kedatangan kita. Jadi dia jawab tapi pelan-pelan. Nah, itu dia nggak salah gitu. Karena dia mungkin ada keperluan penting, dia tidak mau menerima kehadiran kita. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini dulu ya, jadi satu dalil dari Al-Quran surah An-Nur ayat 27. Nah, kesimpulannya, izin salam itu disyariatkan ketika kita akan masuk ke rumah seseorang. Agar apa? Nah, dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan agar kita menjaga pandangan mata itu, sekaligus untuk menjaga kehormatan tuan rumah. Coba bayangkan, andai kata izin dan salam tidak disyariatkan, kita datang ke rumah seseorang langsung buka pintu, dia dalam keadaan habis mandi belum pakai baju, gimana coba? Nah, kan repot. Nah, makanya izin disyariatkan dan salam juga disyariatkan. Jadi, saya kira demikian. Masih ada waktu untuk tanya jawab, barangkali ada. Ya, silakan Pak Nasir Palukito. Ya. Ya. Ya, yang dekat dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang ada juga nanti belum dibahas, apakah seorang yang mau ke rumah orang, suami istri, seperti sahabat Nabi, siapa tahu namanya tahu, posisi istri dan bapak itu lagi cekcok. Juga kan masalah lingkung akhirnya mengundurkan diri. Itu. Ya. Terus itu, kenapa orang itu? Katanya bapak itu lagi rame apa yang Ya. Pertanyaan saya itu, apakah suasana seperti itu ketika kamu memang dibatalkan gitu? Ya. Ya, terima kasih Pak Lukito, Pak Nasir. Ya, yang pertama, ya, pertanyaan Pak Lukito, apabila kita mau bertamu ke rumah teman kita, tapi dia bukan seorang muslim, apa yang sebaiknya kita ucapkan? Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ada salah satu hadis dari Nabi, kalau kita ketemu orang kafir itu jangan mengucapkan salam, ya, jangan mengucapkan salam. Nah, maka berarti insya Allah nanti ada hadisnya ya, yang kita akan bahas ya. Kalau kita ketemu seorang kafir, nah ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, la tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ketika ketemu orang Yahudi atau orang Nasrani dengan ucapan salam. La tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam. Ini dalilnya, hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, maka apa dong yang kita ucapkan? Berarti selain salam, misalnya ya kalau bahasa Jawa kula nuwun gitu ya, bisa, atau selamat sore, selamat pagi gitu ya. Ada Pak Pulan enggak?
Itu kalau kita. Jadi kita tidak mengucapkan salam karena tadi Nabi melarang ya. La tabda'u al-yahuda walan nasara bis salam. Itu dasarnya. Kemudian ya, pejabat ketika mau ceramah ya, di hadapan rakyatnya, sementara di hadapan si pejabat ini ada orang yang agamanya bukan Islam, non Muslim. Apakah boleh dia mengucapkan salam selain salam yang disyariatkan dalam Islam, ya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Boleh enggak? Sementara dia seorang Muslim, gitu ya kalau gitu. Beberapa waktu yang lalu nampaknya MUI, Majelis Ulama Indonesia, kan sudah menegaskan sebelum pemilihan apa ya, atau pas pemilihan ya, sebelum pemilihan kalau tidak salah ya, itu sudah ada fatwa sangat jelas dari MUI bahwa tidak boleh hukumnya ya seorang Muslim mengucapkan salam dengan salam-salam agama lain, gitu. Cukup kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan kami cenderung dengan pendapat ini. Dasarnya mana? Ya ini tadi. Oh, lalu kalau ini mungkin tadi jangan mengucapkan salam kepada orang non Muslim ya, Yahudi, Nasrani yang lain. Dalilnya berarti bukan ini. Nah, dasarnya Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan salam agama lain, ya berarti kita menyetujui kan gitu, menyetujui akidah rusak mereka, gitu. Ya mungkin yang Bapak Ibu paham ya, salamnya kepada orang Hindu apa, orang Buddha apa, Konghucu apa, artinya apa. Nah itu kan perlu ditelusuri ya. Nah di antara alasan, kalau tidak keliru ya, dari MUI itu kenapa kok kita sebagai Muslim dilarang mengucapkan salam dengan salamnya agama lain tadi, itu menunjukkan apa, bahwa kita menyetujui ya, baik disengaja atau tidak, keyakinan atau akidah mereka. Sementara dalam Islam sudah ada, gitu. Nah itu alasannya. Cukup dengan Assalamualaikum karena itulah salamnya kita, gitu. Lo kan di situ ada orang non Muslim. Iya, tapi yang kita tuju waktu mengucapkan salam adalah umat Islam. Jadi mereka ngikutin saja, itu. Jadi itu kalau kita sebaiknya kalau antum nanti jadi Pak Lurah, ya kepilih jadi Pak Lurah atau camat, tidak perlu ya dengan salam yang bermacam-macam. Karena memang di Indonesia ada tokoh yang selalu begitu ya. Akhirnya diikuti. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Presiden dulu ya yang berkuasa 38 tahun nggak pernah beliau pakai. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih tegas ya. Jadi itu kalau gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Pak Nasir, ketika ada orang mau bertamu, lalu tuan rumahnya ribut, ya. Sebaiknya bagaimana? Tadi antum cerita dulu ada sahabat ya seperti itu, tapi lupa nama sahabatnya siapa. Nanti dicari lagi ya. Nah, kalau itu perbuatan sahabat, berarti itu dalil gitu. Buat kita, sahabat saja ketika mau bertamu, tuan rumahnya sedang ribut, beliau nggak jadi bertamu. Nah, berarti itu dalil buat kita. Min asari as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Itu contoh buat kita. Jadi itu Pak Nasir. Nah, kalau alasannya kenapa ya, nanti orang ribut kita datang, kira-kira tambah panas nggak itu ya? Ini lagi ribut kok datang-datang, bisa dilempar juga gitu. Maka lebih baik kita melipir ya, tidak usah bertamu ketika tuan rumah yang akan kita datangi dalam keadaan ribut. Jadi itu Pak Nasir. Cuma nanti PR antum tuh, cari itu sahabat siapa itu ya, biar nanti kita tahu ya. Jangan-jangan teman. Nah kan kalau teman nggak jadi dalil ya, kalau sahabat jadi dalil.
Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ini ya, yang kita bisa bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.